إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Semoga dengan bacaan Al-Quran darinya dapat acara kita ini lancar dan sukses dari awal sampai akhirnya. Dan sebelum acara kita mulai, perlu rasanya kami perkenalkan kepada bapak ibu bahwa saudara kita Bapak Buya kita yang baru batik, yang berat penyuluh agama dan di Lubuk Taping, namun ditugaskan di kantor ketua kecamatan Taping, dan saudara kita MZ yang berasal dari Tempangan, beliau juga sebagai orang Buya penceramah, dan saudara kita Setiadi asli Pati tinggal di Tanjung Medan. Itu adalah kerabat ataupun saudara-saudara kita yang menyebut agama Kecamatan Pati, dan Al-Mukarram ya Ahmad Yani yang sering kita lihat wajahnya, beliau berada dalam di belakang. Bapak Ibu yang kami hormati, maka dengan untuk saudara kita Buya Zainal juga penyuluh agama Kecamatan Pati. Dan untuk menghemat waktu, langsung saja kita panggil Al-Mukarram Buya Yulnedi MBA Esos untuk memberikan ceramah dan tausiah kepada Al-Mukarram. Dipersilakan dengan segala hormat. Pak, izin Pak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'alal zalimin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin al-qahirin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakuna khairan minhum wa la nisa'un min nisa' an yakuna khairan minhum wa la talmizu anfusakum wa la tanabadhu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, kita sama-sama bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih,
di atas segala pengasih dan tidak akan pernah pilih-pilih kasih. Allah yang maha penyayang, yang sayangnya Allah tidak pernah bisa untuk kita bilang. Alhamdulillah sampai malam ini kita masih dianugerahi kehidupan. Kehidupan kita juga dimodali Allah. Kita dimodali dengan iman. Apa artinya hidup kalau tanpa iman? Manusia yang hidup dengan iman akan lebih mulia dari malaikat-malaikat Allah. Sebaliknya manusia yang hidup tanpa iman akan lebih buas, akan lebih ganas daripada binatang yang paling buas. Alhamdulillah Allah masih titipkan iman ke dada kita. Bukankah untuk iman kita hidup? Dengan iman kita berjuang, dalam iman kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, masih Allah titipkan nikmatnya Islam kepada kita bersama. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati dulu kata Allah sebelum kita menjadi muslim yang sesungguhnya. Hidup sudah, iman sudah diberi Allah, Islam sudah dikokohkan Allah, dan kita juga diberi Allah dengan sehat. Dengan sehat kita berusaha baik untuk duniawi kita, apalagi untuk ukhrawi kita. Dengan bersyukur pasti hidup kita bahagia. Jangan pernah tunggu bahagia dulu baru bersyukur. Orang yang menunggu bahagia dulu baru bersyukur tidak akan pernah sampai kepada hakikat kehidupan yang sesungguhnya. Yang kedua, orang bersyukur selalu melihat dunia itu ke bawah. Tidak ada berlomba dengan dunia. Kita butuh dengan dunia, tapi jangan pernah berlomba dengan dunia. Kita tidak akan pernah jadi pemenang. Bahkan kita akan menjadi korban yang akan ditinggalkan dunia, yang pada akhirnya akan meninggal dunia. Bapak Ibu jemaah yang berbahagia, salawat salam buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Sallallahu alaihi wasallam.
bersungguh-sungguh mengikuti ajaran Nabi Muhammad, bukan hanya sekedar umat Nabi Muhammad saja. Setiap orang Islam itu adalah umat Nabi Muhammad. Benar apa betul? Benar apa betul? Tapi apakah semua orang Islam itu mengikuti ajaran Nabi Muhammad? Tidak. Jadi mari menjadi umat yang betul-betul mengikuti ajaran Nabi Muhammad dan kita banyak berselawat, mudah-mudahan mendapat syafaat. Amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan tokoh-tokoh masyarakat, harta bangun, tua kampung, alim ulama, jadi pandai, suruh benang dalam tengah. Yang terhormat Al-Mukarram Buya Ahmad Yani sebagai pimpinan bagi kami penyuluh agama. Beliau adalah penyuluh agama fungsional yang membina penyuluh agama modern. Dengan kerendahan hati beliau, Bapak Ibu, beliau mempersilahkan kepada saya. Sebenarnya guru kita adalah Buya Ahmad Yani. Namun tidak apa-apa Bapak Ibu, sambil belajar, Pak Day, sambil belajar kita coba-coba. Tapi terlebih dahulu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang berbahagia, pada malam ini ba'da maghrib dengan izin Allah kita dipertemukan di masjid kita yang megah ini, Masjid Darussalam. Kalau kita berbicara masalah masjid, Bapak Ibu, punya hubungan erat antara masjid dengan kita umat muslim. Nah, bukan dengan muslim saja, ya kan? Tapi dengan umat muslim. Umat muslim dengan masjid laksana ikan dengan air. Pernahkah air membutuhkan ikan? Kira-kira Bapak Ibu, air butuh enggak dengan ikan? Enggak butuh. Enggak ada ikan, air tetap. Tapi sebaliknya, ikanlah yang butuh dengan air. Tidak ada kejadian Bapak Ibu, ikan mau coba-coba jauh dari air. Kalau ada yang coba-coba ikan mau jauh dari air, berarti ikan yang cari mati. Makanya umat muslim yang berpola pikir mau menjauhkan diri dari masjid, maka akan matilah yang namanya kerohanian, mati jiwa. Bapak Ibu, kalau kita bicara masalah fungsi dan utama masjid, mari
maka kita bisa katakan masjid ini adalah tempat kita bermoderasi dalam beragama. Masjid. Pertama, masjid itu untuk membina iman, membangun keyakinan. 13 tahun Nabi di Mekah memantapkan fondasi. Sebab manusia itu hidup bergantung imannya. Apabila imannya baik, maka manusianya baik. Suatu bangunan bergantung kepada fondasi. Apabila fondasinya kokoh baik, maka akan kokoh bangunan. Makanya perjuangan Rasulullah SAW 13 tahun di Mekah, salah satunya membina iman, membangun keyakinan. Mana sarananya? Mas. Orang beriman dalam hidup ini berani, Bapak Ibu. Walam yakhsha illallah fa'asa ayyakuna minal muhtadin. Tidak ada yang dia takuti di dalam hidup selain Allah. Yang kedua, di masjid kita juga dididik untuk bersifat tawadhu. Tidak ada yang diistimewakan di masjid. Oh, pejabat hadir, silakan masuk. Pak Jorong datang, masuk Pak Jorong, sepatu Pak Jorong di luar. Betul? Datang Pak Wali, masuk Pak Wali, sepatu di luar. Datang Pak Camat, masuk mat, sepatu di luar. Bupati, sepatu di luar. Gubernur di luar. Bahkan BA1 Indonesia datang, masuk wi, sepatu di luar juga. Tidak ada yang dinomorsatukan di masjid. Kita dituntut untuk rendah hati dan tawadhu. Yang ketiga, di masjid itu untuk memperbesar kebersamaan, memperkecil perbedaan. Ini moderasi. Kalau kita kaitkan dengan umat-umat lain, kita tidak pernah kecewa mendengar orang Kristen bilang ada Tuhan itu tidak. Silakan, itu keyakinan mereka. Orang Hindu bilang Tuhannya dua, silakan, kita hormati. Mahayana, Hinayana. Orang Buddha bilang ada tiga, silakan. Konghucu bilang ada tapekonya, silakan. Tapi kalau umat Islam yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, penistaan agama. Ada Nabi setelah Muhammad Rasulullah, penista agama. Bapak Ibu yang berbahagia, memperbesar persamaan, memperkecil perbedaan. Kita ke dalam masjid, Bapak Ibu, di latar belakang banyak perbedaan. Ya. Berbeda suku sudah jelas. Tidak ada keutamaan Minang dibanding Tapanuli. Tidak ada keutamaan Tapanuli dibanding Jawa. Yang utama itu di sisi Allah illa bit taqwa. Ini masjid. Bapak Ibu yang berbahagia, berbeda pendidikan, berbeda ekonomi, bahkan dalam tatanan amaliyah kita sehari-hari ada perbedaan. Makanya dalam ayat tadi Pak, jangan suatu kaum menganggap remeh kaum lain, karena boleh jadi yang diremehkan lebih baik daripada yang diremehkan. Silakan berbagi
berbagai organisasi ada, bagus. Tapi jangan pernah merasa kita yang paling baik. Ini penyakitnya iblis, laknatullah. Kadang-kadang Bapak Ibu sedikit punya agama, sedikit punya ilmu, orang sudah sesat semua. Oh, itu bid'ah, itu sesat. Yang paling bid'ah dan sesat adalah orang yang sering mengatakan orang sesat. Titik. Jadi jangan pernah kita menganggap kita yang paling benar, aliran kita yang paling mantap. Mari kita saling harga menghargai. Gerakan ibadah kita saja Bapak Ibu di masjid ini tak akan sama. Yakin saya itu. Ketika takbir, apakah sama kita semuanya cara takbirnya? Tidak. Allahu Akbar. Satu. Allahu Akbar. Dua. Ada masalah? Ketiga, Allah. Yang keempat sedikit saja Pak. Allah. Pernah tak dipertanyakan dalam masjid, kenapa takbirmu begini? Tak pernah. Kenapa? Moderasi, saling menghargai. Jadi jangan dianggap gerakan kita yang paling hebat, amalan kita yang paling suci. Itulah penyakit-penyakit iblis, laknatullah. Ini fungsi masjid Bapak Ibu yang untuk memperbesar persamaan, memperkecil perbedaan. Apalagi kita sudah masuk tahapan tahun-tahun politik. Sekarang sudah 2023 akhir, sudah September. Kalau tidak kiamat Desember depan, kalau tidak kiamat, kita yakin kita masuk 2026. Bapak Ibu lihat sepanjang jalan sudah banyak poster, sudah banyak warna. Dengan partai berbeda, dengan pilihan berbeda, jangan sampai meluluh lantakkan persatuan dan kesatuan kita, apalagi ukhuwah Islamiyah kita. Jangan kita mau diadu domba. Itu fungsi masjid yang ketiga. Yang keempat, fungsi masjid itu di samping untuk latihan moderasi secara beragama, masjid berfungsi untuk mendidik antara imam dengan makmum, antara pemimpin dengan masyarakat. Bapak Ibu, di sini kealpaan kita. Kalau dilihat dari bab yang berhak pertama jadi imam, pemimpin, ini jorong apa? Jorongnya jadi imam, walinya jadi imam, camatnya jadi imam, bupatinya, gubernurnya. Bukan ulama dulu yang jadi imam, umaroh. Tapi coba kita buktikan di daerah kita ini, Pasaman ini, berapa orang wali yang sanggup mengimami sholat berjamaah. Jadi di tahun-tahun sekarang Bapak Ibu, saya berpesan, kami para ulama cuma bisa mengingatkan, jangan kita ditipu dengan rupiah. Jangan kita cuma dihargai 200. Cari orang yang beragama, berjiwa agama, dan mengamalkan agama. Cari pemimpin ke depan yang lebih. Jadi jangan kita kutuki kegelapan, ayo kita nyalakan lampu supaya kita terang. Alangkah indahnya Bapak
Ketika salat berjamaah, Pak Wali kita jadi imam. Betapa bersemangat ya keagamaan masyarakat. Ya dididik di sini Bapak Ibu. Satu orang jadi imam, sampai imam ke depan, imam ini tidak egois ketua, tidak egois. Sampai di depan, imam melihat ke belakang sambil berkata, "Saf, lurus dan rapat." Kalaupun Pak tidak diingatkan imam, kita paham yang lurus itu tidak bengkok. Betul? Kita paham yang rapat itu bukan berjarak. Tapi kenapa imam selalu mengingatkan? Imam ingin tahu siapa jemaahnya, ingin tahu berapa kemampuan jemaahnya. Ini rahasianya Pak. Nanti jangan ada komplain. Misalnya ketua, umur jemaah rata-rata 71. Dapat imam seorang hafiz. Rakaat pertama surah An-Naba. Wah, kan komplain. Berarti imam tidak paham siapa jemaahnya. Nah, yang kedua, imam melihat ke belakang, ingin tahu apa paham dari jemaahnya. Oh, di sini biasanya bismillahnya zahar. Sekalipun imam biasanya syir, tapi ketika sampai di tempat yang zahar, ini ada. Berarti imam paham siapa jemaahnya, pemimpin paham siapa masyarakatnya. Ini pendidikan masjid. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan masjid kita ini sangat terpelihara ibadah dan imarahnya, sehingga rumah Allah ini makmur. Ketika kita sudah makmurkan rumah Allah, yakinlah dengan janji Allah, Allah akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Maka negari itu, kampung itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Bapak Ibu yang berbahagia, barangkali dari saya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Saya lagi-lagi mohon maaf Pak, belum pandai bahasa Mandailing, bahasa Tapanuli, masih tahap belajar. Untuk itu mungkin ada tambahan nanti dari Al-Muharram Buya kita Ahmad Yani atau dari kawan-kawan yang lain. Alhamdulillah Ketua, kawan kita sudah datang, para syekh dan kiai-kiai kita. Nanti mungkin Ketua bisa memperkenalkan satu persatu sambil berdiri nanti kawan-kawan. Kesempurnaan hanya milik Allah. Segala kekurangan dan kesalahan adalah milik saya pribadi Pak. Jika ada yang tidak tepat dalam penyampaian, saya mohon maaf. Kalau Bapak Ibu ingin dengarkan ceramah saya, bisa siang malam, bisa setiap jam, menit dan waktu, tanpa bertemu dengan orangnya langsung. Syaratnya, satu ada HP, yang kedua ada paket, yang ketiga buka YouTube. Ketika dibuka YouTube, ketik Ridho Allah Channel, itu channel dakwah